Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Hafiz Kuryawan sebagai moderator dalam penyampaian materi kelompok 8 mata kuliah hadis mengenai kepedulian sosial. Silakan disimak dan ditonton, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Hai, saya Arya Basyiratun Nahla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepedulian sosial serta bentuk-bentuk kepedulian sosial yang dapat diimplementasikan di dalam masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang pertama, kepedulian sosial. Kepedulian sosial itu sendiri diambil dari dua kata, yang pertama kepedulian dan yang kedua sosial. Kepedulian ini diambil dari kata peduli, yang mana artinya keberpihakan seseorang untuk melibatkan diri pada suatu kondisi keadaan yang terjadi pada sekitar. Kemudian pengertian sosial merupakan sebuah norma, aturan, ataupun nilai yang bersumber pada kebudayaan manusia. Maka secara garis besar, kepedulian sosial merupakan sebuah sikap untuk melibatkan diri terhadap persoalan orang lain atas dasar empati untuk meringankan beban orang lain. Kemudian yang kedua yaitu bentuk-bentuk kepedulian sosial. Nah, kita sebagai makhluk sosial tentu tidak terlepas dari interaksi antar sesama. Sehingga muncullah bentuk-bentuk kepedulian sosial yang terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran atau sumber-sumber di dalam Islam. Nah, kemudian apa saja sih bentuk-bentuk kepedulian sosial itu? Yang pertama diantaranya yaitu menyayangi anak yatim. Tentu menyayangi anak yatim ini sangat diperhatikan di dalam ajaran agama Islam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan 23 kali di dalam Al-Quran tentang anak yatim ini. Kemudian dijelaskan di dalam hadis Man Sahl ibnu Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma say'a. Yang artinya dari Sahl ibnu Sa'ad berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan yang memelihara anak yatim itu seperti ini di dalam surga. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk, kemudian jari tengahnya dan merenggangkan di antara keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis tadi dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun orang yang menyayangi anak yatim, mengasihi anak yatim, memperhatikan anak yatim, maka dari Allah syurga untuknya sangat dekat sekali, bagaikan jari telunjuk dan jari tengahnya. Kemudian yang kedua, memberi makan orang miskin. Kita sebagai orang muslim tentunya sangat diwajibkan memberi makan orang miskin, baik berupa materi ataupun kebutuhan lainnya. Karena sebagian harta yang kita miliki itu ada hak orang lain di dalamnya sebesar 2,5%. Melihat kondisi kita saat ini tentu sangat berpengaruh atau berperan penting bagi mereka, karena tidak ada salahnya ketika kita memiliki rezeki menyisihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta-harta mereka terdapat hak-hak orang miskin yang meminta serta orang miskin yang tidak dapat bagian. Kesimpulan dari ayat tadi bahwasanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyisihkan sebagian harta kita, bersedekah kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Karena dengan begitu berarti kita sudah mensucikan harta kita, serta orang yang kita beri akan sangat terbantu kebutuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu selalu menolong dengan barang berguna yang kita miliki. Selain kita dapat memberi materi berupa uang, kita juga dapat memberi berupa barang ataupun
ataupun makanan yang kita miliki. Karena tanpa kita tahu, hal sekecil apapun yang kita anggap biasa, namun bagi orang yang membutuhkan tentu itu sangat berpengaruh penting dalam kehidupannya. Contoh hal, ada sebuah bencana berupa banjir, kemudian kita dapat menyumbangkan berupa pakaian ataupun berupa makanan dan lain sebagainya yang tentu itu sangat membantu terhadap kehidupan mereka. Hal ini dijelaskan pula di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sampai kamu dapat menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bentuk-bentuk kepedulian sosial yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu agar menjadi pengalaman kepada umat muslim supaya bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia merupakan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk perhatian terhadap kesulitan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan privasi, namun tidak akan pernah mampu hidup tanpa campur tangan dan pertolongan orang lain. Tolong-menolong dalam melakukan kebaikan merupakan salah satu bentuk sikap hidup yang didambakan oleh umat manusia di seluruh muka bumi. Sikap hidup saling tolong-menolong dapat mewujudkan terciptanya kedamaian bagi umat manusia. Sikap hidup saling tolong-menolong merupakan kunci dan tips hidup tentram di manapun kita berada. Definisi tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Bantuan yang dimaksud dapat berbentuk bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara sesama muslim. Rasulullah telah mengatakan dan menasihati kepada kita sebagai umat bahwa membantu meringankan kesulitan orang lain merupakan suatu tindakan terpuji yang sangat berguna untuk orang lain, karena tidak semua orang mampu menyelesaikan kesulitan sendiri. Terkadang ada saatnya mereka membutuhkan uluran tangan kita untuk mengurangi beban yang dialaminya, dan sudah seharusnya kita sebagai umat muslim memiliki kesadaran untuk membantu meringankan kesulitan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap-sikap untuk meringankan penderitaan orang lain atau sikap-sikap untuk bisa meringankan kesulitan orang lain. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa saling membantu dan meringankan beban orang lain. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk bisa meringankan kesulitan atau kesusahan orang lain. Di antaranya kita bisa menggunakan harta kita bisa menggunakan jasa kita juga. Kalau menggunakan harta, kita bisa berbagi rezeki kepada orang yang lebih membutuhkan, apalagi ini di bulan Ramadan di mana pahala kita akan dilipat gandakan ketika kita bersedekah atau berinfak. Kemudian kita bisa membantu meringankan kesulitan orang lain dengan menggunakan jasa. Ketika ada seseorang muslim yang ia sedang membawa barang banyak misalnya, ia tidak dapat membawanya secara sekaligus, maka kita sebagai muslim harus bisa peka dan bisa membantunya mengangkat sebagian barang tersebut untuk mengantar ke tempat tujuannya. Dalam hadis pun dijelaskan, dalam hadis Sahih Bukhari, yaitu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abdillahi ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalal muslimu akhwal muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah wa man sataral musliman satarallahu yaumal qiyamah. Artinya yaitu dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya pula disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Kita dapat mengambil pelajaran dari hadis tersebut, yaitu bahwa membantu kesulitan sesama muslim adalah suatu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Karena kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk apresiasi kita saling tolong-menolong kepada sesama muslim. Dan banyak sekali dampak-dampak positif atau efek yang bisa kita terima apabila kita terbiasa atau kita tanamkan dalam diri untuk bisa bersikap empati dan simpati terhadap keadaan orang lain. Di antaranya kita akan lebih dihargai, kita akan lebih dihormati, dan kita akan lebih disayangi oleh masyarakat sekitar kita apabila kita sering membantu mereka. Allah Subhanahu wa taala pun telah menanamkan naluri seperti rasa empati dan simpati tadi kepada diri kita agar kita bisa peka terhadap keadaan yang terjadi di sekitar kita. Contoh halnya nih, ada misalnya peristiwa kejahatan kemanusiaan yang memakan korban banyak seperti di Palestina, Uighur, dan beberapa tempat lainnya. Pasti tanpa diperintah hati kita akan merasa tersentuh dan prihatin serta ingin ikut membantu berupa menyumbangkan harta kita, membantu dengan donasi agar dapat meringankan kesulitan yang sedang dialami oleh korban-korban yang ada di negara-negara tersebut seperti di Palestina dan Uighur. Maka dari itu mari tanamkan dalam diri kita agar kita bisa tolong menolong selalu kepada orang lain, karena apabila kita bisa bermanfaat orang lain, sungguh itu adalah sebaik-baik manusia. Terima kasih, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan. Dan demikian penyampaian dari kami, kelompok 8 mata kuliah hadis mengenai kepedulian sosial. Terima kasih, semoga bisa mengambil ilmu dari yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.